Rasanya itu pokoknya mantap. Pokoknya nggak ada masakan yang spesial restoran bintang 5 sekalian di kota-kota itu kalah dengan ikan baru dapat dari sungai langsung dibakar langsung dimakan di tempat. Jadi teman-teman ya, untuk bertahan hidup, saya sebagai orang pedalaman memang tidak mengenali di kota seperti apa ya. Kalau orang kota kan kalau mau makan ikan tinggal apa ya, tinggal beli. Nah, kalau di kampung saya ikan itu tidak boleh diobat. Intinya itu tidak boleh dipotas ya. Jadi agar kelestarian alam itu masih ada. Itu teman-teman ya. Jadi siapa yang pandai berburu, baik berburu burung atau
berburu hewan liar itu siapa yang pandai itu yang dapat teman-teman. Tapi saya sukanya di kampung saya ini setiap warga itu mana yang dapat makanan itu berbagi teman-teman. Jadi inilah petualangan saya di sore hari ini. Saya hanya mendapatkan 1 ekor ikan, padahal di bawah banyak, tapi saya enggak itu ya, nangkapnya cuma 1 karena cuma saya sendiri yang makan. Lalu dibakar di tempat di pinggir sungai teman-teman ya. Di sini hutannya masih asri, masih alami ya. Di situ ada burung teman-teman, sama ada kera itu. Kera itu mungkin apa ya, mungkin mau minta bagian dari daging ikan yang saya dapat ini. Pasti besar teman-teman ya. Nanti kita bagaimana cara saya memasak ikan ini. Besar teman-teman ya. Ini panas teman-teman ya. Api itu panas teman-teman. Tidak boleh merusak hutan. Kalau di kampung saya tidak boleh merusak hutan, tidak boleh mencemari sungai. Kita harus jaga kelestarian alam. Tidak boleh memakai obat untuk menangkap ikan ya. Karena apa? Biar ikannya itu bertelur gitu teman-teman ya, demi masa depan anak cucu kita kan gitu. Enggak seperti orang di kota teman-teman ya. Oke, nanti kalau sudah marong genihnya itu apa ya, marong itu sudah membara gitu teman-teman ya. Bukan hanya cinta yang membara, tapi api pun bisa membara teman-teman. Nanti kita bakar. Nah, ini sudah mulai membara, sudah mulai mengangah merah ya, seperti mata setan teman-teman ya. Kita bakar. Panas teman-teman ya. Tapi di sini yang saya takutkan ular teman-teman ya. Karena dulu ada rekan saya waktu berburu gini, waktu bakar ikan seperti ini, ada ular dari atas tidak tahu langsung nyaplok endasnya teman-teman ya. Endas itu kepala. Karena ini masih di hutan pedalaman ya. Di kampung saya itu memang masih jarang ya, rumah itu masih jarang. Rumahnya terpencil-pencil teman-teman, jarak 1 kilo baru ada rumah gitu. Jadi kehidupan di kampung saya ini ya memang orangnya itu ya berburu terus gitu, berburu apa ya, burung, tupai, garangan, nyambe gitu teman-teman ya. Itu yang menjadi makanan apa ya, di kehidupan saya sehari-hari ya, seperti itulah. Jadi berburu. Nanti kalau orang yang apa ya, yang punya penyakit apa namanya, kalau orang kota bilang itu stroke ya, itu dapat bagian dari orang yang sehat. Jadi orang yang sehat berburu itu nanti orang yang nggak bisa berburu nanti dapat bagian dari itulah, kerukunan orang pedalaman seperti saya teman-teman ya. Ini saya dapat kenangan dulu dari seorang YouTuber, dari nggak tahu kampungnya saya, yang jelas saya dapat kenangan ini dari channel YouTube Hobi Kumatoh. Namanya channelnya katanya Hobi Kumatoh, cuman saya kan namanya orang pedalaman nggak punya HP teman-teman ya, nggak ada di sini, nggak ada internet, nggak ada apa. Jadi saya kadang-kadang ada konten kreator yang datang ikut pertualangan saya, cara saya menangkap ikan, cara saya menjaring mendapatkan burung dengan tanpa alat modern seperti sekarang, dengan pakai alat manual gitu teman, sama plinteng gitu teman-teman ya, seperti itu. Nah, ini sudah membara teman-teman. Oke. Nah, ini teman, pasti lihat ini teman-teman ya. Kita bakar seperti ini teman-teman. Ini pasti lezat nanti ikannya. Ini namanya ikan kalau di kampung saya namanya ikan tengil teman-teman ya, ikan tengil. Kalau di kampung teman-teman nggak tahu namanya ikan apa ya. Nah, teman-teman kan sudah lihat sendiri tadi cara saya itu apa ya, menangkap ikan. Saya pakai bambu. Nah, cara saya membersihkan kotoran yang ada di dalam perut ikan itu kan saya ya pakai bukan alat modern ya. Ya apa yang saya dapat di sungai itu, disitulah saya buat alat untuk membelah perut ikan ini teman-teman ya. Tapi bukan perut manusia. Baunya harum banget. Teman-teman pasti merasa lapar. Panas teman-teman, panas di sana, terlalu panas teman-teman. Biar teman-teman nih ikannya nih. Jadi siapa yang pandai berburu
dia yang pandai mendapat, atau bisa dikatakan makan kenyang teman-teman ya. Kalau bakar teman-teman ya, jangan sampai pada apinya yang membara seperti ini, jangan ya, nanti matangnya itu hanya di luar. Jadi caranya membakar seperti ini yang sudah turun temurun dari leluhur saya, seperti ini teman-teman ya, cara membakarnya ikan itu seperti ini. Wih, baunya lezat sekali teman-teman ya. Ini nggak usah pakai bumbu seperti ada di perkotaan, pakai garam, pakai apa, bumbu apa itu nggak perlu teman-teman ya. Karena apa, ikan di sini di sungai ini sudah apa ya, sudah lezat teman-teman ya, sudah alami gitu teman-teman ya. Makanya kalau orang di kampung pedalaman saya orangnya sehat-sehat teman-teman ya. Biasanya saya nggak pakai baju karena apa ya, banyak nyamuknya teman-teman ya. Jadi saya pakai baju seperti ini. Bisa teman-teman ya. Tapi orang pedalaman sini teman-teman ya, kalau makan itu nggak pakai piring. Karena orang pedalaman dilarang pakai alat-alat tradisional, pakai alat-alat modern itu nggak boleh teman-teman ya. Jadi kalau orang di kampung saya itu ya pakai daun, makanya itu pakai daun. Nanti lihat bagaimana cara saya makan teman-teman ya. Teman-teman pasti penasaran kan, orang pedalaman sama orang perkotaan beda nggak kalau makan? Pasti beda teman-teman, pasti beda cara makannya. Kalau orang perkotaan kan makannya itu pakai sendok, pakai garpu. Kalau orang pedalaman enggak teman-teman, pakai tangan. Tapi cara makannya beda, jelas beda teman-teman ya. Jadi masih tradisional, masih asli ya teman-teman ya, masih asli seperti zaman batu dulu, zaman purba. Jadi orang pedalaman itu tidak mau meninggalkan warisan leluhur teman-teman ya. Teman-teman ya. Ini teman-teman. Harum sekali teman-teman, tapi belum matang sepenuhnya teman-teman ya. Belum matang sepenuhnya. Kita tunggu sesaat lagi teman-teman ya. Kita sambil ngobrol ya. Ada ikan besar teman-teman. Tapi nanti kalau saya tangkap, yang makan nggak ada, nanti kan mubazir teman-teman. Saya tangkap besok, jadi ikuti terus ya petualangan saya. Langsung saya masak di tempat teman-teman ya, saya bakar di tempat langsung seperti ini. Saya bakar di tempat teman-teman. Di sini suara burung masih ada, masih alami ya di sini ya. Jadi hewan-hewan liar di sini masih alami teman-teman. Tanda-tandanya ikan kalau sudah matang teman-teman ya, matanya itu putih, matanya itu putih berarti sudah matang. Nyamuknya banyak teman-teman. Ini saya harus mencari daun sebentar lagi teman-teman. Ngambil daun langsung dari alam. Ini belum seberapa teman-teman ya. Besok saya akan pergi ke sungai yang sungainya itu tidak, wah pokoknya indah banget lah. Nanti saya berburu di sana, langsung masak di tempat ya. Atau kalau orang-orang
orang-orang perkotaan bilang itu survival teman-teman. Kalau bahasa saya ya berburu langsung makan di tempat seperti ini. Biar ini baunya harum teman-teman ya, biar baunya harum caranya seperti ini teman-teman. Saya cari ini sedikit saja. Nah, bentar ya. Nah. Oke teman-teman ya, saya mau cari daun ya buat makan. Ini biarin seperti ini. Ini matang pohon teman-teman, tadi dapat dari apa, dari pohon langsung nih matangnya. Baunya harum teman-teman ya, baunya itu harum sekali. Kalau ikan apa masih alami ya, langsung dari sungai, dapat dari sungai langsung dimasak di tempat ya, lezat sekali teman-teman. Oke teman-teman ya, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang mau makan silahkan teman-teman makan di rumahnya masing-masing ya, karena ini kebetulan ikannya cuma satu. Rasanya itu pokoknya mantap teman-teman. Pokoknya nggak ada masakan yang spesial restoran bintang 5 sekalian di kota-kota itu kalah dengan ikan baru dapat dari sungai langsung dibakar langsung dimakan di tempat. Mantap, bumbunya alami. Mantap banget teman. Ekornya ini teman-teman, tulangnya ini menurut leluhur saya tidak boleh dimakan, karena di hutan pedalaman di leluhur saya ini ada leluhur saya yang memelihara agar tulang itu nantinya itu hidup lagi teman-teman, jadi seperti lingkarnasi seperti itu. Saya taruh di sini dulu, nanti saya kubur. Silakan teman minum nih. Air sungai itu menyehatkan teman-teman ya,
menyehatkan. Teleknya ikan itu bisa menyembuhkan penyakit dalam teman-teman, seperti lemah jantung, paru-paru. Teleknya ikan, jadi kalau ada ikan itu teleknya jangan dibuang. Lupa teman-teman, leluhur saya yang di penunggu sungai ini lupa tidak saya bagiin. Untung masih belum habis nih, tinggal sedikit. Ini untuk leluhur saya. Untuk leluhur saya. Udah mau hujan malam, nanti saya buat rumah dari daunan.